berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kembali kita ada di hadirat Tuhan lewat acara Voice of Nafiri. Mari siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kita akan menyanyikan pujian ini, mari angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh indah, tiada taranya, Haleluya. sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
pengorbanannya tidak pernah terukur. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus setiap langkah kita. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Dan bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Dan bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Saat ini kita akan dengar kebenaran firman Allah. Bukan karena kekuatan kita, kegagahan kita, kita ada sore hari ini. Tapi itu semua hanya berkat dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di hidup kita. Haleluya. Oh Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Bapa yang baik. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan yang luar biasa melimpah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap cinta kasih-Mu dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami sampaikan saat ini Tuhan boleh berkenan, berbau harum hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tiba saatnya Bapa yang baik, jadi kerinduan kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami saat ini. Lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah urapan khusus Allah Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupan hamba-Mu. Biar setiap firman yang keluar Tuhan, setiap firman yang diberitakan saat ini, itu yang menjadi kekuatan bagi iman percaya kami Tuhan. Yang memulihkan setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu berbuah harum Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program acara Voice of Nafiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sudah dikasihi Tuhan, biarlah berkat rohani boleh menjadi bagian kita, menghantar langkah kita berjalan indah di jalan Tuhan. Puji Tuhan. Sudah dikasihi Tuhan, beberapa seri khotbah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang keadaan gereja di akhir zaman yang boleh kita lihat dinyatakan dalam firman Allah sebagaimana yang ditulis di dalam Wahyu Fatsal yang kedua dan Wahyu Fatsal yang ketiga. Kita sudah melihat keadaan gereja akhir zaman yang diwakili dengan keberadaan jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Smyrna, yang ada di Pergamus, dan saat ini kita akan melihat tentang keadaan gereja ya, yang digambarkan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Tiatira, ya, jemaat yang ada di Tiatira. Saya baca firman Allah dalam Wahyu Fatsal yang kedua ayat yang ke-18 dan seterusnya kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu,
baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Saudara, dari surat teguran yang disampaikan kepada jemaat-jemaat dalam kitab Wahyu Fatsal yang kedua dan Wahyu Fatsal yang ketiga, ya. Jemaat yang ada di Tiatira adalah jemaat yang menerima surat yang paling panjang, ya. Yang paling panjang. Walaupun kenyataannya bahwa Tiatira adalah kota yang paling kecil dari antara kota-kota yang lain, di mana di dalamnya ada jemaat-jemaat Tuhan, ya, yang disebutkan dalam kitab Wahyu, ya. Walaupun Tiatira ini kota yang paling kecil dari antara kota-kota yang lain, tetapi Tiatira justru mendapat surat yang paling panjang dari jemaat-jemaat yang lain, ya. Tentu ada sesuatu yang spesial, ya, dari jemaat yang ada di Tiatira, ya, sehingga seolah-olah dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan, mendapat perhatian khusus dari Tuhan, ya. Ada apa di Tiatira, saudara? Kalau kita melihat di dalam firman Allah di dalam kitab Wahyu Fatsal yang kedua yang menceritakan tentang jemaat yang ada di Tiatira, saudara, ya, ada beberapa hal yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan jemaat ini. Kalau ayat yang ke-9 dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, saudara. Ini hal-hal yang ada dalam kehidupan jemaat ini, ya. Tuhan memperhatikan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mempunyai kasih yang besar kepada Tuhan. Berbeda dengan jemaat yang ada di Efesus, ya. Jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat pekerja keras, ya. Secara kasat mata, secara lahiriah, apa yang bisa dilihat oleh mata, jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang giat bekerja, ya. Tetapi mereka kehilangan kualitas hasil dari pekerjaan mereka. Karena apa? Karena Tuhan mencela jemaat yang pertama yang ditegur Tuhan, jemaat yang ada di Efesus, karena mereka bekerja tetapi kasih mereka berkurang. Berbeda dengan jemaat yang ada di Tiatira, ya.
Justru jemaat yang ada di Tiatira adalah jemaat yang kasihnya itu terus bertambah kepada Tuhan. Mereka bekerja, mereka melakukan sesuatu dengan kasih yang semakin hari semakin besar kepada Tuhan. Saudara. Nah, gereja Tuhan di akhir zaman ya, seharusnya hidup dengan keberadaan yang sama seperti apa yang dilihat Tuhan dalam kehidupan jemaat yang ada di Tiatira. Ya. Walaupun memang firman Allah berkata bahwa pada akhir zaman ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Ya. Kasih kebanyakan orang akan berkurang. Ya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, pada akhir zaman seharusnya kasih kita terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Ya. Kalau kasih kita bertambah kepada Tuhan, ya, di awal dari seri khotbah tentang sidang-sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu, ya. Untuk jemaat yang ada di Efesus saya katakan bahwa kalau gereja kehilangan kasih, mereka akan kehilangan ketaatan kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan taat dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau gereja kehilangan kasih, gereja akan kehilangan ketaatan kepada Tuhan. Kalau gereja kehilangan kasih, gereja juga akan kehilangan kesatuan. Gereja akan kehilangan ikatan yang mengikat dan mempersatukan dengan sempurna. Ya. Itu sebabnya mengapa jemaat yang ada di Tiatira mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Ya, walaupun kota kecil, tetapi mendapat perhatian besar dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu pekerjaan mereka. Tuhan tahu kasih mereka kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan selain kasih Tuhan melihat iman mereka, saudara. Ya. Tuhan melihat iman mereka. Kita percaya bahwa jemaat yang ada di Tiatira bertumbuh dalam masa-masa sulit. Sebagaimana yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamus. Mereka ada dalam masa-masa sulit. Di mana gereja sedang ada dalam masa-masa aniaya besar, saudara. Ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang Tuhan lihat bahwa selain kasih, iman jemaat yang ada di Tiatira itu terus bertumbuh. Ya. Itu terus bertumbuh. Dan bukan iman yang mati. Tetapi iman yang nyata dari apa yang mereka wujudkan lewat kehidupan keseharian mereka. Sebab yang ketiga firman Allah katakan bahwa Tuhan tahu pekerjaan mereka, Tuhan tahu kasih mereka, Tuhan tahu iman mereka, Tuhan juga tahu pelayanan mereka, saudara. Ya, Tuhan tahu pelayanan mereka, saudara. Ya, iman yang terwujud lewat perbuatan, kasih yang terwujud lewat perbuatan, saudara. Dan kalau Tuhan memberikan kesaksian tentang pelayanan yang semakin meningkat, itu berarti apa yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Keadaan gereja di akhir zaman ya harus ada dan bertumbuh sebagaimana yang dinyatakan lewat jemaat yang ada di Tiatira, saudara. Bertumbuh ya dalam kasih, bertumbuh dalam iman, terus nyata dalam pelayanan mereka. Kemudian yang terakhir Tuhan katakan bahwa Tuhan tahu ketekunan mereka, saudara. Ketekunan mereka, dalam terjemahan lain dikatakan tentang kesetiaan, ketekunan dan kesetiaan. Ya. Kesetiaan mereka, ketekunan mereka. Dan ini sesuatu yang terus berkelanjutan. Bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah, saudara. Sebab firman Allah katakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya sesuatu yang meningkat, saudara. Bukan berkurang kualitasnya, tetapi sesuatu yang meningkat. Kasih mereka terus bertambah, iman mereka terus bertambah, pelayanan mereka terus bertambah, kesetiaan mereka pun terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Ini keadaan jemaat yang ada di Tiatira. Ya.
Jemaat yang ada di Tiatira yang kemudian mendapat perhatian. Saya katakan tadi bahwa walaupun kota kecil, tetapi mendapat perhatian besar dari Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan mereka. Walaupun kalau kita lihat dalam firman Allah, ya, walaupun di firman Allah katakan mereka dicela karena apa? Karena membiarkan perempuan Izebel mengajar dan menyesatkan. Ya. Membiarkan seorang Izebel yang menyebut dirinya Nabia tetapi membawa penyesatan. Sebagaimana yang mewarnai beberapa jemaat yang ada di kitab Wahyu, sama seperti jemaat yang ada di Pergamus. Ya. Sebagian dari mereka penganut ajaran Bileam dan Nikolaus. Ya. Saya jelaskan waktu yang lalu bahwa ini bicara tentang mereka yang berkompromi dengan hal-hal yang salah. Berkompromi dengan cara hidup duniawi. Ya. Nah, yang dicela Tuhan dalam kehidupan jemaat yang ada di Tiatira karena ada pembiaran, saudara. Ya. Mereka membiarkan, ya, perempuan Izebel dengan pengajarannya yang mengajar dan menyesatkan orang-orang dengan zinahnya dan makan makanan berhala. Ya. Ini menjelaskan tentang kehidupan yang kompromi dengan dosa. Ya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Kalau kita melihat dalam firman Allah, ya, Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ya. Tuhan memberikan kesempatan, ya, kepada pengajar-pengajar yang membawa penyesatan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Tetapi kesempatan itu mereka abaikan, saudara. Keadaan gereja pun di akhir zaman mendapat kasih karunia yang sama. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk pemulihan, itu selalu Tuhan berikan. Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Allah, kesempatan itu diabaikan. Ya. Kesempatan untuk kembali itu diabaikan. Sehingga kalau kita lihat dalam pembacaan firman Allah selanjutnya ayat 22 dan seterusnya, pembalasan itu dari Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan nasihatkan kepada jemaat yang ada di Tiatira, saudara. Dan biarlah ini juga boleh menjadi bagian kita. Ayat 25 dikatakan begini. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa yang dilihat Tuhan bernilai dalam jemaat ini? Ada sesuatu yang berharga dalam hidup mereka yang Tuhan mau supaya ini tetap mereka jaga. Itu yang saya sebutkan tadi. Kasih mereka jaga, iman mereka pelihara, pelayanan mereka terus mereka bangun dalam kesetiaan dan ketekunan, saudara. Ini kebutuhan gereja di akhir zaman. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah, apa yang ada pada kita, kasih kita kepada Tuhan, mari kita tetap pegang. Iman kita kepada Tuhan, mari terus kita jaga, kita pelihara, kita bangun, wujudkan dalam pelayanan yang semakin hari, semakin banyak kita lakukan dalam hidup kita, dalam kesetiaan. Sebab orang-orang yang akan menang bersama dengan anak domba, kata firman Allah, adalah mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih, dan mereka yang setia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua lewat keadaan jemaat yang ada di Tiatira, dari beberapa seri khotbah tentang jemaat yang ada di kitab Wahyu. Kita belajar, ya. Sebab seringkali saya katakan bahwa ini mewakili, menggambarkan tentang keadaan gereja di akhir zaman. Banyak penyesatan terjadi hari-hari ini. Tapi mari kita berdiri atas dasar kebenaran firman Allah. Jaga hati kita untuk terus mengasihi Tuhan. Ya, pelihara iman kita. Ya, pelihara iman kita. Jaga itu supaya tetap terpelihara dengan firman Tuhan. Sehingga pelayanan kita terus bertambah.
pelayanan kita terus bertumbuh, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan lakukan itu dengan kesetiaan, bertekun saudara. Maka kita akan melihat waktu Tuhan datang, mahkota Tuhan sediakan. Firman Allah katakan, barang siapa yang menang, kepadanya akan dikaruniakan mahkota kebenaran untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang menyaksikan program Voice of Nafiri pada saat ini. Biar berkat firman Allah menjadi bagian kita, membawa kita berjalan indah di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dan waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengarkan firman Allah. Kami percaya, kami tidak pernah ragu akan waktu Tuhan ketika Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman Allah. Dan tidak pernah ada yang kebetulan ketika Tuhan nyatakan firman-Mu dalam bentuk apapun yang kami terima. Sebagaimana saat ini lewat program Voice of Nafiri. Bagi kami yang menyaksikan, para pemirsa, umat-umat Tuhan yang menyaksikan program Voice of Nafiri. Tidak kebetulan kehendak Tuhan boleh dinyatakan dan boleh membawa kehidupan kami indah berjalan di jalan Tuhan. Sekalipun keadaan sulit dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling kami. Tapi biarlah kasih kami terus bertambah, iman kami terus bertambah, pelayanan kami terus bertambah dalam kesetiaan dan ketekunan melakukan kehendak Tuhan. Dan biar berkat Tuhan dari janji firman Allah, Tuhan boleh genapi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan program Voice of Nafiri dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tidak dapat dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Dan saat ini kalau umat-umat-Mu yang menyaksikan program acara ini, apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka, kami percaya Tuhan sanggup menolong. Kami percaya Tuhan sanggup mengerjakan kuasa, mujizat-Mu dan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menolong, kuasa Tuhan berlaku, mujizat Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan anugerahkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati GPDI Samratulangi Manado, Pendeta Ibu Ivona Indriah Awilanto sebagai gembala sidang. Tuhan berkati semua kru yang bekerja untuk program acara ini. Biar semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat program acara ini Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami akhiri Voice of Nafiri saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jalan hidup
sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.